Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi nikmatil imani wal islam. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi nikmatis sihah wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah, bersama-sama kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam. Rasulullah menyebut nikmat iman dan Islam itu adalah afdhalul nikmat, atau nikmat yang paling afdal, yang paling utama. Bersyukur kita kepada Allah, kita diberikan sehat walafiat. Seraya kita memohon kepada Allah, Allahumma balighna bir Ramadan. Ya Allah, sampaikan umurku pada bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Doa, sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW. Para hadirin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan tinggal menghitung beberapa hari lagi. Insya Allah pada hari Selasa besok kita sudah memulai pelaksanaan Qiyamul Ramadan. Bagi kita, penetapan bulan Ramadan sudah final. Kita tinggal sami'na wa ata'na. Yang perlu kita sikapi adalah bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Ulama-ulama salaf dulu, ketika mereka beberapa orang ketika mereka menyambut bulan Ramadan, maka mereka serius di dalam menyambutnya. Maka begitu juga dengan kita. Mari kita contoh para ulama-ulama pendahulu kita di dalam menyambut bulan Ramadan. Yang perlu kita siapkan adalah bekal menuju Ramadan. Bekal apa yang kita bawa menuju Ramadan? Yang pertama adalah bekal ruhani. Bekal ruhani itu satu adalah iman dan takwa. Karena sesungguhnya puasa itu diwajibkan kepada orang-orang yang beriman. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Apa iman itu? Iman itu adalah i'tiqadu bil qalbi wa iqraruhu bil lisan wa arkanuhu wa af'aluhu bil arkan. Yang dinamakan dengan iman itu adalah meyakini di dalam hati, yakin, lalu kemudian wa iqraruhu bil lisan, diikrarkan dengan lisan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga, iman adalah wa af'aluhu bil arkan. Iman itu direalisasikan dalam bentuk perbuatan.
Sehingga ayat tentang puasa itu diakhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun. Iman saja tidak cukup, tetapi harus kemudian yakin saja tidak cukup, tetapi harus dilisankan, harus kemudian di perbuatan pula. Nah, melakukan dalam hal bentuk perbuatan itu yang dinamakan dengan ketakwaan kepada Allah. Banyak orang yang beriman, mengaku Islam, tapi tidak puasa. Banyak orang yang kemudian mengaku beragama Islam, tapi tidak sholat. Itu hanya iman dalam bentuk yakin dalam hati saja. Saya teringat di dalam surat Al-Baqarah itu, iman yang seperti itu, dulu kata kiai saya, itu adalah imannya iblis. Kenapa imannya iblis? Kenapa imannya iblis? Kalau menciptakan Nabi Adam, lalu fasajadu illa iblis. Sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka semua sujud kecuali hanya iblis. Lalu Allah kemudian mengatakan, lima man aka Allah tasjudain amartuka. Wahai iblis, kenapa kamu enggan, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam ketika aku memerintahkan engkau untuk sujud kepadanya? Apa jawabnya iblis yang perlu kita garis bawahi? Iblis mengatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Kalimat yang diucapkan oleh iblis, khalaqtani, menandakan bahwa iblis itu yakin dirinya adalah hamba, Allah adalah khalik. Iblis mengakui dirinya adalah makhluk, Allah adalah khalik. Sehingga iblis itu punya iman tetapi tidak punya takwa. Maka dulu kiai saya itu mengatakan begini, kalau ada orang itu hanya iman saja, tidak taat pada perintah Allah, maka imannya itu imannya iblis. Jadi yang perlu kita siapkan ruhani kita adalah iman. Yang kedua, persiapan ruhani kita menyambut Ramadan adalah azam. Apa azam itu? Azam itu adalah tekad sungguh-sungguh bahwa Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada Ramadan tahun-tahun yang telah lalu. Puasa kita harus tahun ini lebih baik daripada puasa yang lalu. Sholat tarawih kita harus lebih baik daripada sholat tarawih yang telah lalu. Itu azam kita, tekad kita. Tadarus kita harus lebih baik. Sholat kita, sholat berjamaah kita harus lebih baik. Itu harus kita azamkan, harus kita tekadkan. Kenapa? Karena siapa yang kemudian bisa menjamin kalau kita masih ketemu pada Ramadan tahun yang akan datang, seolah-olah ini adalah Ramadan tahun yang terakhir bagi kita, maka kita harus kemudian mengoptimalkan diri, mengazamkan diri harus lebih baik daripada Ramadan yang telah lalu. Kalau perlu kita kemudian punya target, dalam sebulan kita khatam berapa kali. Ada sahabat itu pernah, kalau tidak salah itu adalah istrinya Ibnu Mas'ud. Itu pernah ditanya oleh Rasulullah, wahai istri Ibnu Mas'ud, kenapa samping tidak terawat seperti ini? Maka istrinya Ibnu Mas'ud itu kemudian mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Ibnu Mas'ud itu sudah tidak punya hajat lagi kepadaku. Kok bisa? Ya karena dia itu siang hari ibadah, malam harinya juga ibadah. Akhirnya ditanya oleh
Rasulullah. Ibnu Mas'ud itu ditanya oleh Rasulullah, wahai Ibnu Mas'ud, bagaimanakah kemudian siang hari? Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya tiap hari saya puasa. Apa jawabnya Rasulullah? Jangan. Kalau begitu ya Rasulullah, kalau Rasulullah kemudian mengatakan jangan tiap hari puasa. Tetapi puasalah kamu adalah puasa Senin dan Kamis. Apa jawabnya Ibnu Mas'ud? Ya Rasulullah, aku masih kuat. Kalau begitu, puasalah, tambahlah dengan puasa Yaumul Bid, puasa pertengahan bulan. Ibnu Mas'ud kemudian mengatakan, ya Rasul, aku masih kuat. Kalau begitu, wahai Ibnu Mas'ud, tambahlah dengan puasa, sehari tidak puasa. Itulah puasa yang dilakukan oleh Nabi Dawud. Maka Ibnu Mas'ud kemudian mengatakan, ya Rasul, aku masih kuat lebih dari itu. Apa jawabnya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, tidak ada yang lebih baik daripada itu. Lalu Rasulullah mengatakan, bagaimana malam harimu, tiap harimu? Maka Ibnu Mas'ud kemudian mengatakan, tiap hari saya khatam Al-Quran sekali. Waduh, subhanallah. Sehari khatam Al-Quran sekali. Kira-kira kita setahun sekali gitu ya. Belum tentu. Ibnu Mas'ud itu setiap hari khatam Al-Quran. Apa jawabnya Rasulullah? Jangan. Kalau begitu ya Rasulullah, aku akan menghatamkan Al-Quran setiap minggu sekali. Setiap minggu sekali. Maka di dalam dialog itu kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Ibnu Mas'ud, sesungguhnya dirimu punya hak, keluargamu punya hak, Tuhanmu juga punya hak. Artinya apa? Artinya bahwa seseorang itu ternyata ibadah itu tidak hanya kemudian ibadah mahdhah dengan Allah saja, tetapi kita dengan keluarga kita itu juga bagian daripada ibadah. Nah, dari riwayat itu kita mengambil kesimpulan bahwa Ibnu Mas'ud luar biasa semangatnya dalam beribadah, khususnya adalah membaca Al-Quran dan berpuasa. Inilah persiapan ruhani kita, azam, tekad bahwa Ramadan ini harus lebih baik. Yang berikutnya, persiapan rohani kita adalah kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ulama-ulama dulu kemudian memberikan tuntunan doa kepada kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah aku, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami ya Allah dengan bulan Ramadan. Mungkin di antara keluarga kita, di antara teman-teman kita atau tetangga kita sudah dipanggil duluan oleh Allah tidak menjumpai bulan Ramadan ini. Maka sekarang ini kita memohon kepada Allah, Allahumma balighna fi Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami ya Allah dengan bulan Ramadan. Inilah sebagian di antara persiapan ruhani kita sebut. Yang kedua adalah persiapan ilmu atau bekal ilmu. Sebelum kita berpuasa, maka bekalilah ilmu tentang puasa. Sebelum kita memasuki bulan Ramadan, bekalilah diri kita dengan ilmu ibadah di bulan Ramadan.
Nah, salah seorang sahabat yang bernama Ibnu Umar itu mengatakan begini, man abadallah bi ghairi ilmin, siapa yang beribadah kepada Allah dengan tanpa ilmu, siapa yang beribadah dengan tanpa ilmu, karena yufsidu aktsara, maka adalah dia orang yang beribadah tanpa ilmu itu rusaknya, mafsadatnya itu lebih banyak daripada maslahatnya. Sehingga pentingnya kita beribadah dengan ilmu. Sehingga saya yakin di Muhammadiyah itu banyak kajian-kajian, banyak pengajian-pengajian di masjid-masjid kita, di ranting kita. Itu bagian dari adalah mempersiapkan diri ibadah kita supaya ibadah kita berdasarkan ilmu. Jadi ibadah harus berdasarkan ilmu. Ulama fikih itu kemudian mengatakan, orang kemudian mengamalkan agama itu ada tingkatan, ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan orang mengamalkan agama itu adalah orang tingkatannya taklid. Apa taklid itu? Taklid itu adalah norok dibi, ya, norok butek, norok butek itu adalah tingkatan yang paling rendah. Opo katanya ustadz, opo katanya kiai, itu tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua adalah tabi. Tabi itu adalah kita beribadah mengikuti tapi tahu dasarnya, tahu hadisnya, tahu Al-Qur'annya. Tingkatan yang tertinggi adalah tingkatan mujtahid, orang yang mengamalkan agama sewaktu-waktu dia kemudian bisa berijtihad. Jadi inilah pentingnya orang beragama itu bisa didasarkan kepada ilmu. Inilah persiapan ibadah kita. Nah, bagaimana kemudian ilmu di dalam Ramadan itu? Ada rukun di dalam puasa. Rukun puasa itu satu adalah niat. Jadi niat, Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyah. Nah, ulama-ulama fikih kemudian mengatakan niat berpuasa itu boleh dirobel sekali saja. Nah, ketika kita hendak puasa, ya kita niatnya adalah puasa sebulan penuh. Ada pula yang kemudian niatnya itu adalah tiap hari. Kapan itu? Ketika sahur. Karena Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka tiada puasa baginya. Jadi amal perbuatan harus didasarkan pada niat. Maka inilah yang dinamakan dengan rukun yang pertama, yang bisa menjadikan puasa kita itu adalah sah dan tidaknya adalah niat. Kedua, rukun puasa itu adalah menjauhi hal-hal yang dilarang selama berpuasa, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Apa saja yang dilarang itu? Tentu makan dan minum. Dilarang makan dan minum. Yang kedua, yang dilarang oleh Allah selama berpuasa itu adalah hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Di antaranya adalah kita
melakukan menuruti syahwat kita, sehingga tidak boleh kemudian melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Nah, saya tadi itu di kantor ada orang yang daftar nikah pada tanggal 20. Saya katakan itu puasa. Iya Pak, itu sudah ditentukan, itu tanggalnya memang tanggal 20 itu. Tidak bisa dirubah, enggak. Nah, suatu ketika ada di dalam hadis itu, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, "Ya Rasul, celaka wahai Rasulullah. Kenapa? Aku telah melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan." Maka Rasulullah kemudian mengatakan, "Kafaratnya engkau harus memerdekakan budak." Laki-laki ini kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak punya budak." Lantas sahabat ini kemudian mengatakan, Rasulullah kemudian lantas mengatakan, "Engkau harus puasa 2 bulan berturut-turut." Itu kafaratnya orang yang melakukan bulan Ramadan. Lantas sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, jangankan 2 bulan berturut-turut, 1 bulan saja saya ini tidak kuat." Akhirnya kemudian Rasulullah mengatakan, "Hendaklah kamu memberi makan kepada 60 fakir dan miskin." Lalu sahabat ini kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak punya harta sebanyak itu." Tidak punya harta sebanyak itu. Akhirnya Rasulullah kemudian memanggil sahabat yang lain, "Tolong ambilkan bahan makanan, berikan kepada sahabat ini." Akhirnya Rasulullah kemudian mengatakan, "Wahai sahabatku, tolong sedekahkan ini kepada fakir dan miskin di sekelilingmu." Sahabat ini masih kemudian mengatakan lagi, "Ya Rasulullah, yang paling miskin di daerah saya itu adalah saya." Akhirnya Rasulullah dengan senyum mengatakan, "Berilah makan untuk keluarga." Nah, itu diantara salah satu diantara ilmu berpuasa. Harus tahu kemudian kewajibannya, rukunnya seperti apa. Nah, inilah persiapan ilmu beribadah didasarkan dengan ilmu. Yang ketiga, sebelum Ramadan, mari kita bekali jasmani kita, membekali jasmani kita. Bukankah puasa itu diwajibkan bagi orang-orang yang mampu, orang-orang yang kuat? Orang yang tidak kuat tidak wajib puasa, diperbolehkan tidak berpuasa, diberikan dispensasi untuk tidak puasa. Allah mengatakan, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Bagi orang-orang yang tidak kuat berpuasa, baginya adalah mengeluarkan fidyah, membayarnya dengan memberi makan kepada orang fakir miskin. Artinya apa? Puasa itu butuh adanya kekuatan fisik, karena puasa itu diantaranya adalah ibadah fisik. Kita menahan lapar, kita menahan haus, butuh fisik. Kalau hanya sehari 2 hari, insya Allah kuat. Tetapi ini selama sebulan, maka harus persiapan fisik. Maka di dalam hadis itu dikatakan begini, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa fi Ramadan." Aku tidak melihat Rasulullah itu menyempurnakan puasa dalam sebulan kecuali puasa di bulan Ramadan. Artinya
tidak ada puasa sebulan penuh kecuali adalah puasa Ramadan. Tikus. Jadi tidak ada puasa sebulan penuh kecuali puasa Ramadan. Lalu wa ma ra'aitu aktsara siyaman, dan tidak aku melihat Rasulullah memperbanyak puasa illa fi Sya'ban, kecuali di dalam bulan Sya'ban. Ternyata bulan Sya'ban ini Rasulullah memperbanyak puasa. Mungkin hikmahnya apa? Hikmahnya latihan. Sebelum puasa sebulan penuh, latihan puasa dulu supaya kuat. Nah, jadi persiapkan fisik kita untuk puasa. Nah, persiapan fisik itu, Bapak-bapak siap dirahmati Allah. Mulai saat ini, latihlah kita ini duduk berzikir dengan lama. Dengan selesai sholat fardu, jangan kemudian kata orang Jawa itu lancing, salam langsung melayu pelencing. Tetapi tolong duduk agak lama sedikit, berzikir kepada Allah. Latihan nanti ketika Ramadan iktikaf. Sekarang ini latihan pula baca Al-Qur'annya agak banyak sedikit, supaya nanti ketika Ramadan target kita berapa kali khatam tercapai. Kalau kita targetnya adalah 1 bulan khatam sekali, berarti sehari itu harus 1 juz. 1 juz itu adalah biasanya 10 lembar. Kalau 10 lembar berarti minimal jenengan selesai sholat fardu membaca Al-Quran 2 lembar. Insya Allah sehari 1 juz, sebulan insya Allah khatam. Latihan fisik kita untuk duduk berzikir, fisik kita kemudian membaca Al-Quran, latihan. Kalau kita kemudian tidak latihan seperti itu, membaca Al-Quran 10 menit, itu hurufnya sudah kabur. Dilatih itu. Itulah yang dinamakan dengan latihan fisik. Yang keempat, persiapan kita menghadapi Ramadan adalah persiapan harta. Persiapan harta. Dalam sebuah riwayat dikatakan begini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Adalah Rasulullah itu adalah manusia yang paling loman. Kata orang Kanigaran itu, Rasulullah itu sifatnya adalah nyah-nyoh. Ngerti nyah-nyoh ya? Iya. Itu Rasulullah. Karena Rasulullah ajwadan nas. Wa kana ajwada fir Ramadan. Dan Rasulullah itu ketika di bulan Ramadan lebih loman lagi. Nah, dan infak dan sedekah. Bukankah Rasulullah itu mengatakan orang yang memberi makan berbuka puasa, orang yang memberi makan orang yang berpuasa itu pahalanya seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi. Sehingga jenengan itu sehari pahalanya bisa lebih dari pahala sekali puasa. Caranya apa? Beri makan, sediakan makan takjil di Babu Salam, Masjid Babu Salam. Saya katakan kepada jamaah itu gini, yang lebih tepat sasaran itu memberi takjil itu di masjid daripada di jalan-jalan. Kenapa? Di masjid itu sudah tentu orangnya sholat, orangnya puasa. Kalau di jalan-jalan belum tentu mereka puasa. Jadi lebih tepat sasarannya adalah di masjid. Meskipun juga boleh-boleh saja. Saya tadi khotib
Jumat di Masjid Putih, utaranya Husada. Nah, tiap Jumat yang saya ketahui, Dokter Cip itu selesai kemudian sholat Jumat bagi-bagi amplop. Jadi buaris gitu banyak. Nah, saya lihat itu yang antri itu bapak-bapak itu pakai celana pendek. Dalam hati berarti dia itu tidak sholat Jumat. Iya kan? Sholat Jumat dalam hati saya itu. Berarti kan dia tidak sholat Jumat. Lebih tepat sasaran ya dikasihkan kepada orang yang sholat Jumat. Begitu juga ketika dengan kemudian kasih takjil orang yang berbuka puasa, lebih tepat sasarannya adalah kasihkan aja di masjid bambu daripada di jalan-jalan. Ya nggak apa-apa di jalan-jalan ya juga mereka mungkin fakir dan miskin, tapi lebih tepat sasarannya adalah di masjid karena sudah jelas dia sholat maghrib. Insya Allah mereka juga adalah 100% puasa Ramadan. Nanti dengan akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Inilah yang dinamakan dengan persiapan harta. Apalagi tidak menjadi rahasia umum. Meskipun kita puasa itu jatah makannya dari 3 dikurangi 2, tetapi pengeluaran di bulan Ramadan bertambah. Biasanya kita itu makan tidak ada es campurnya. Ketika puasa harus ada es campurnya, es degan dan lain sebagainya. Artinya ya puasa itu harus membutuhkan materi, persiapan materi. Saya itu biasanya kalau mendekati Ramadan itu membelikan baju anak. Saya belikan baju 1, itu kemudian protes. Ya kok cuma 1? Anak sekarang itu baju lebaran itu tidak cukup 1. Dulu waktu kita kecil itu baju lebaran baru gitu, alhamdulillah. Tapi sekarang anak dibelikan 1 itu kok cuma 1. Inilah kemudian persiapan Ramadan butuh materi, sehingga berdoalah kepada Allah minta rizki yang halal dengan penuh keberkahan, sehingga kita bisa berlomba-lomba beramal dengan harta kita ketika kita berada di bulan Ramadan. Ini barangkali sedikit yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Aku dikali hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pak Jemaah pencerahan yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Yazid terkait dengan persiapan Ramadan. Kami buka pertanyaan, bisa yang terkait dengan materi ataupun hal lain, kami persilahkan. Monggo yang bertanya. Monggo ketemu dengan Pak Yazid. Sudah ditutup. Oke, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Utamanya baca satu artinya. Nggih. Sama kata 4 kali, terutama tidak 1 kali, Pak. Jadi ada kewajiban kita terhadap Al-Quran. Satu, kewajiban kita terhadap Al-Quran itu adalah iqra, membacanya. Jadi orang yang membaca Al-Quran, orang yang ahli membaca Al-Quran, orang yang rutin membaca Al-Quran itu diumpamakan oleh Rasulullah. Kata Nabi, orang yang sering membaca Al-Quran, orang mukmin yang sering membaca Al-Quran itu bagaikan buah yang harum baunya, manis rasanya.
Jadi kalau kita itu suka baca Al-Quran, sering baca Al-Quran, diumpamakan oleh Rasulullah bagaikan buah yang manis rasanya, harum baunya. Lalu kata Nabi, orang mukmin yang tidak gemar membaca Al-Quran itu bagaikan buah yang manis rasanya tapi tidak memiliki bau. Kurma itu, buah kurma itu manis tapi tidak ada baunya. Itulah perumpamaan orang mukmin yang dia tidak gemar baca Al-Quran. Baca Al-Qurannya itu jarang-jarang. Yang sering dibaca itu WA. Lalu yang ketiga kata Nabi, orang munafik yang sering baca Al-Quran itu bagaikan buah yang buah itu adalah harum baunya tapi pahit rasanya. Jadi buah harum tapi pahit, itulah orang munafik yang sering baca Al-Quran. Nah, jadi sering-seringlah membaca Al-Quran. Namun di dalam ayat itu Allah kemudian mengatakan begini juga, afalam yatadabbaruna Al-Quran. Kita ini juga disuruh untuk mentadaburi Al-Quran. Apa tadabur Al-Quran itu? Merenungkan makna-makna Al-Quran. Jadi tidak hanya sekedar membaca, tetapi di samping membaca kita juga mempelajari tentang makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Idealnya itu bacanya banyak juga ngerti. Bacanya banyak tetapi juga ngerti. Tetapi membaca itu juga ada kaidah-kaidahnya. Tidak kemudian target lalu kemudian hanya sekedar membaca di lisan saja. Karena apa? Al-Quran itu adalah tidak hanya sekedar di lisan, tetapi juga harus menyentuh di dalam hati kita, mentadaburinya. Nah, kalau kemudian banyak-banyak membaca itu ya tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua adalah kalau sudah terbiasa maka tingkatkan lagi mentadaburi Al-Quran. Ya, tapi meskipun hanya sekedar membaca itu juga sudah mendapatkan pahala. Rasulullah itu mengatakan orang yang membaca Al-Quran setiap huruf yang dibaca itu nilainya adalah 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin al alifu harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif lam mim itu adalah 3 huruf. Sehingga kita ngaji alif lam mim itu sudah mendapatkan 30 kebaikan. Itu baru membaca saja. Ketika kemudian mentadaburi Al-Quran, insya Allah akan juga mendapatkan nilai-nilai kebaikan yang lainnya. Jadi memang sudah tingkatan-tingkatan yang seperti itu. Sampun Bapak-Bapak sekalian. Mewakili yang tidak bisa baca, Pak. Kalau kalau mewakili tidak bisa baca gimana? Dengarkan. Di dalam Al-Quran kan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Al-Quran itu dibacakan, hendaklah kalian itu mendengarkan dan diam. Mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat. Jadi kalau ada manten lalu kemudian ada qiraah, jangan kemudian ribut dengan makanan. Dengarkan, mudah-mudahan mendapatkan rahmat. Jadi yang berhubungan dengan Al-Quran itu semuanya baik, semuanya penuh dengan keberkahan. Coba yang membawa Al-Quran, yang menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu adalah pemimpinnya para malaikat. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad juga sebagai Nabi yang Sayyidul Anbiya. Al-Quran juga diturunkan di 2 tanah suci, Mekah dan Madinah. Di Mekah dan Madinah akhirnya kemudian
tanah itu menjadi tanah suci. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran itu adalah mengandung keberkahan dan kebaikan. Oke, demikian mohon maaf bila ada khilaf dan salah kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan lagi tidak apa-apa. Oh, gitu. Iya. Iya. Pertanyaannya terkait dengan puasa, walaupun bukan Ramadan. Saya mengalami 2 kasus. Kasusnya sama, tapi solusinya nggak sama. Yang pertama begini, suatu saat kami punya komunitas.